Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Sehat-sehat Bapak Ibu? Puji Tuhan, saya sangat percaya kita semua sehat, amin. Mari kita siapkan hati kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau bersyukur untuk perbuatan-perbuatannya yang ajaib dalam hidup kita sampai hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita memuji, menyembah Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari yang indah ini, hari yang Tuhan sediakan buat kami. Kami mau beribadah, kami mau memuji, menyembah, kami mau bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk semua perbuatan-Mu yang ajaib, kasih setiamu buat kami semua. Terima kasih ya Bapa di surga. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami semua dimanapun kami berada. Damai, sejahtera, sukacita berlimpah-limpah atas kami. Terima kasih Aba ya Bapa, ini kami umat-Mu, ini kami anak-anak-Mu. Kami mau bersyukur dalam pujian dan penyembahan buat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari setiap kita yang mau beribadah, muji menyembah Tuhan, bersyukur buat Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Sebab banyak yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Haleluya. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku ya Tuhanku. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku ya Tuhanku. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Banyaklah yang Kau lakukan bagiku ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku. Ya, sekali lagi katakan. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku ya Tuhanku. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku ya Tuhanku. Bagiku ya Tuhanku. Bagiku ya Tuhanku. Katakan amin.
Sebab Dia Allah Tuhan yang perkasa. Mari terus kita memuji Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Allah yang perkasa. Amin. Amin. Yesus Tuhan, Allah yang perkasa. Segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan, Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Amin. Yesus Tuhan, Allah yang perkasa. Segala kuasa di tangannya. Katakan, Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus, Yesus Tuhan, Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata. Katakan, dalam hidup ini ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Haleluya. Mari musik memuji Tuhan. Amin. Engkau Tuhan yang perkasa, Tuhan yang berkuasa, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Katakan, ajaiblah Kau Yesus. Ajaib, ajaiblah Kau. Mari nyanyikan buat Tuhan, nyanyikan ajaib. Ajaiblah Kau Yesus. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, Allah yang ajaib, Yesus Kristus Tuhan yang dahsyat, hidup selama-lamanya. Shalom everyone. Salah satu ajaran Hyper Grace adalah bahwa Tuhan Yesus telah mengampuni dosa yang kita lakukan di masa lalu, masa kini, bahkan di masa depan. Bahkan dikatakan bahwa pengampunan Tuhan adalah sebuah jaminan yang kita dapat saat kita mengakui seluruh dosa-dosa sekali untuk selamanya.
Menurut ajaran Hyper Grace, pengakuan dosa tidak lagi diperlukan. Apa yang sebenarnya firman Tuhan katakan tentang pengampunan dosa masa depan? Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita mengalami kelahiran baru dan pembenaran di dalam Kristus. Kelahiran baru menjadikan orang percaya anak Allah dan ciptaan yang baru. Keselamatan yang diperoleh pada tahap ini adalah anugerah Allah. Bukan karena usaha manusia, tapi semata hanya karena iman kita kepada Kristus. Peristiwa ini adalah suatu peristiwa yang terjadi sekali seumur hidup. Dan seketika itu juga menghasilkan pendamaian. Sehingga Allah tidak lagi memperhitungkan dosa-dosa kita sejak kita lahir hingga saat kita mengalami pembenaran. Dan kita memasuki babak baru dalam perjalanan rohani kita sebagai orang percaya yang kita kenal dengan istilah pengudusan atau sanctification. Pengudusan adalah suatu proses bagi orang percaya untuk menjadi serupa dengan Kristus, yaitu dengan menghasilkan buah roh. Dan seluruhnya adalah bagian keselamatan. Jadi, keselamatan adalah proses yang terjadi terus-menerus sejak kita mengenal Yesus, menerima Yesus, dan melekat kepadanya dengan menjadi murid yang setia sampai kita menjadi sama seperti Yesus. Puncak dari proses pengudusan adalah pemuliaan atau glorification, di mana ini adalah akhir dari perjalanan hidup orang percaya di dunia. Dan Tuhan akan memberikan tubuh yang baru, yang dibebaskan dari kehadiran dosa dan kepada setiap orang percaya yang setia sampai garis akhir. Mungkin sebagian dari kita pernah mendengar pernyataan, lahir baru itu sekali, tetapi pertobatan itu harus setiap hari. Mengapa kalau kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman kepada Kristus, kita tetap harus menjadikan pertobatan sebagai gaya hidup? Tentu alasannya karena orang percaya masih dapat jatuh ke dalam dosa. Kita dapat melihat kisah-kisah di Alkitab bagaimana orang percaya pun masih bisa jatuh ke dalam dosa. Dan ia tetap perlu mengakui dosanya sehingga pengampunan dari Tuhan turun. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 28-31, Rasul Paulus meminta jemaat Korintus untuk memeriksa atau menguji diri sebelum menerima perjamuan kudus. Karena ada konsekuensi dari dosa. Dalam hal ini disebutkan menjadi lemah, sakit, bahkan meninggal. Bagi mereka yang belum memeriksakan dirinya dan memohon ampun dari Tuhan atas dosa-dosanya. Kalau mereka sudah diampuni atas dosa masa depannya, dosa yang dilakukan setelah mengalami kelahiran baru, mengapa masih ada konsekuensi dari dosa? Di dalam Ibrani 10 ayat 26-27, penulis surat Ibrani mengatakan bahwa akan ada penghakiman yang mengerikan dan kobaran api yang dahsyat bagi orang yang sengaja berbuat dosa sesudah ia memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Kepada jemaat di Efesus, Pergamus, Tiatira, Sardis, dan Laodikia di kitab Wahyu, Tuhan meminta mereka untuk bertobat dari dosa-dosa mereka agar mereka tidak mengalami penghukuman dan murka Tuhan. Dari contoh-contoh tadi, maka kita dapat melihat bahwa secara tersirat maupun tersurat, orang percaya tetap perlu mengakui dosa sebagai tanda penyesalan jika jatuh dalam dosa, serta bertobat dan tidak melakukan dosa itu lagi. Selain itu, tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa dosa masa depan atau dosa yang belum dilakukan sudah diampuni oleh Tuhan. Sehingga orang percaya tidak perlu lagi bertobat dan mengakui dosanya sepanjang kehidupan rohani mereka. Pengampunan dan kasih karunia selalu tersedia bagi anak-anaknya yang sungguh-sungguh mau bertobat. Pengakuan dosa kita kepada Tuhan bukanlah usaha untuk mempermurah kasih karunia Tuhan. Akuilah dosa di hadapan Tuhan, bertobatlah sungguh-sungguh, dan kelegaan dari Tuhan akan turun kepada kita. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Jesus for everyone. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus,
cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, haleluya. Oh, ralabasya kata karalabaya ralabasyanda. Terima kasih Tuhan, bahwa kami terus di hadirat-Mu ya Tuhan. Bahwa kami lebih lagi ya Tuhan, memuji, menyembah. Oh, ralabasya kata karalabah. Engkau Tuhan, Engkau Allah kami yang berkuasa. Tuhan yang kami sembah. Tuhan yang kami cintai. Oh, ralabasya kata karalabah. Ralabasya ralabah. Haleluya. Makasih Tuhan. Oh, ralabasya kata karabah. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus,
ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Mari katakan yang ku mau. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Mari lagi nyanyikan pujian ini, Bu Tuhan. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Katakan yang ku mau. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan amen Tuhan. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam. Mari lagi katakan yang ku mau. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepada Tuhan. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Mari musik membawa kita lebih lagi. Oh haleluya, amin Tuhan. Dalam hidupku hanya mau menyenangkan Engkau ya Tuhan. Tidak ada yang lebih indah ketika kami ada di hadirat-Mu. Oh ralaba syakata karalaba yaralaba, syaralaba yaralaba syakaralaba yaralaba syanda. Amin Tuhan. Puji-pujilah nama-Mu Yesus. Engkau yang terbaik dalam hidup kami. Engkau yang terindah dalam hidupku ya Tuhan. Sebab itu aku selalu memuji-muji-Mu,
menyembah-Mu. Mari angkat kedua tangan kita, bilang haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya, kekal selamanya, haleluya. Terpujilah Tuhan, Allah Maha Kuasa, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya, kekal selamanya, haleluya. Terpujilah Tuhan, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa. Bilang Yesus Maha Kuasa, Yesus Maha Kuasa. Haleluya. Oh haleluya. Yesus Tuhan, Allah Maha Kuasa, Allah yang ajaib, Tuhan yang berkuasa selama-lamanya. Kami sembah, kami puji nama-Mu Yesus selamanya. Bapak Ibu, saya ajak mari kita sembah Tuhan, berikan pujian bagi Dia. Sembah, sembah Tuhan, Allah yang berkuasa, Tuhan yang ajaib, kekasih jiwa kami, hanya Engkau Tuhan. Yesus yang kami sembah, layak dipuji, layak disembah, kekuatan umatnya. Iralabaya ralabashande, iralabaya ralamo. Haleluya. Terpuji Engkau Tuhan Yesus, Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa selama-lamanya. Iraramaya rarabashande. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, umat-Mu memuji-Mu, bersyukur. Kau sungguh baik, banyak yang telah Kau lakukan bagi kami. Oralaba syakata karalaba ya, syaralaba takaralaba, syaralaba takaralaba. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Ini kami umat-Mu, anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami percaya di hadirat-Mu Engkau memuaskan kami. Di hadirat-Mu Engkau melawat kami, Engkau menjamah kami. Puji-puji nama-Mu yang besar, nama-Mu yang ajaib. Nama-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Nama-Mu yang memberkati kami. Memberkatiku, memberkati kita semua. Terima kasih Aba ya Bapa. Mari berbicara bagi kami lewat kebenaran firman-Mu. Dan pengurapan-Mu atas kami semua hamba-Mu ini. Bahkan kami semua yang mendengar.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami dan kami percaya Roh Kudus mengurapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah memuji, kami sudah menyembah. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita semua yang sudah memuji menyembah Tuhan, kita siapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Nah, mari kita dengar firman Tuhan. Saya percaya kita sudah diberkati dengan pujian penyembahan. Amin saudara. Dan mari ada satu ayat yang saya akan sampaikan untuk Bapak Ibu dan kita sama-sama lihat ya Bapak Ibu ya. Dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Saya percaya bahwa firman ini pasti Bapak Ibu sudah hafal firman ini. Tapi mari kita lihat. Haleluya. Mari kita baca 1, 2, 3. Atau saya baca untuk Bapak Ibu ya. Nah, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Boleh satu kali lagi? Wow, luar biasa. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Wow, luar biasa ayat ini Bapak Ibu. Saya percaya kita sudah hafal. Nah, firman Tuhan katakan kita tahu sekarang Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala hal. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Katakan dengan saya sama-sama, kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Nah, itu dia, amin saudara. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya segala hal. Apa yang Bapak Ibu dan saya alami. Apa yang dan Bapak Ibu yang sementara kita gumulkan. Apa yang Bapak Ibu dan saya sementara, masalah apa yang kita sementara hadapi. Itu Tuhan sementara bekerja di dalamnya. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan buat Bapak Ibu dan saya. Haleluya. Tuhan turut bekerja Bapak Ibu. Ada berapa banyak yang percaya firman ini terjadi buat Bapak Ibu dan saya. Amin. Hari-hari ini mungkin banyak persoalan, banyak masalah yang kita hadapi. Apa saja yang kita hadapi. Tapi ingat firman Tuhan datang buat kita hari ini. Tuhan turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan bagi Bapak Ibu dan saya. Yang mengasihi Tuhan, dikatakan bagi orang yang mengasihi Tuhan, bagi mereka yang mengasihi Tuhan itu Tuhan turut bekerja untuk datangkan kebaikan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin saudara, luar biasa. Nah, ternyata ketika kita mau mendapatkan kebaikan Tuhan, ketika Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Yang pertama adalah untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Tuhan, Bapak Ibu dan saya yang mengasihi Tuhan, ada kebaikan Tuhan yang Tuhan sediakan buat kita. Amin saudara. Dan saya percaya kita sudah mengalami kebaikan Tuhan sampai hari ini. Ada berapa banyak yang sudah mengalami kebaikan Tuhan? Mungkin sudah dijawab doa-doanya. Ya, itu kebaikan Tuhan. Mungkin sakit Tuhan sudah sembuhkan. Mungkin yang susah Tuhan sudah hibur kembali. Yang putus asa Tuhan bangkitkan, Tuhan hibur, angkat kembali yang jatuh. Itu kebaikan Tuhan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Dan saya percaya Bapak, Ibu dan saya adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Pertanyaan, gimana ya orang-orang yang mengasihi Tuhan itu? Iya kan? Orang-orang yang mengasihi Tuhan artinya orang-orang yang punya kerinduan terus sama Tuhan. Contoh kalau Bapak Ibu ya
mengasihi seseorang, pasti Bapak Ibu rindu ketemu dengan orang itu. Amin. Pasti punya kerinduan untuk ketemu dengan orang yang Bapak Ibu kasihi. Haleluya. Demikian juga dengan Tuhan. Wow, ketika kita bilang kita mengasihi Tuhan, pasti ada kerinduan untuk kita ketemu dengan orang yang kita kasih, dengan pribadi yang kita kasih. Dalam hal ini kita ketemu dengan Tuhan, punya kerinduan sama Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Ternyata orang yang mau mengalami kebaikan Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Nah, ada satu ayat di sini yang saya coba catat, yaitu Bapak Ibu tentang Raja Daud. Raja Daud punya kerinduan untuk ketemu sama Tuhan. Nah, waktu Raja Daud ada di padang gurun, kita lihat di Mazmur pasal yang ke-63, ya. Kita lihat Mazmur pasal 63, Bapak Ibu boleh baca di sana, kerinduan kepada Allah. Nah, dia rindu saat dia ada di padang gurun. Dia rindu untuk ketemu dengan Allah. Dia rindu ketemu dengan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu dan saya juga ketika mungkin kita dalam suatu persoalan yang besar, ya, kita nggak tahu mau kemana lagi, kita datang sama Tuhan, rindu sama Tuhan. Tapi tidak saja pada saat kita dalam masalah persoalan baru kita datang sama Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan artinya dia setiap saat punya kerinduan sama Tuhan. Nah, Daud ini bilang di ayat yang kedua, saya baca buat Bapak Ibu ya. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Ada kerinduan yang terus menerus di dalam hati daripada Raja Daud saat itu. Ketemu sama Tuhan. Baru Bapak Ibu baca di Mazmur 63 ini luar biasa. Bahkan setiap malam, ya, dikatakan sampai pada malam hari pun. Ya, kita baca di ayat yang ayat yang ke-6 dikatakan bahwa apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Di tempat tidur pada waktu malam, Raja Daud katakan dia selalu ingat sama Tuhan. Haleluya, itu orang yang punya kerinduan sama Tuhan. Dan Tuhan bela kita. Amin. Bela Daud, Tuhan memberikan perlindungan yang sempurna untuk Daud, untuk Raja Daud saat itu. Dan saya percaya ketika kita punya kerinduan terus sama Tuhan, setiap saat kita ingat Tuhan, kita rindu sama Tuhan, saudara pasti Bapak Ibu dan saya ketemu Tuhan. Kapan? Ketemu di hadirat Tuhan, ketemu dalam doa, ketemu dalam pujian penyembahan. Hati kita rindu terus untuk ketemu sama Tuhan. Jiwa kita rindu untuk ketemu sama Tuhan. Untuk Tuhan puaskan, dan ketika kita ada di hadirat Tuhan, saya percaya Tuhan memuaskan setiap kerinduan kita. Amin. Tuhan menjawab semua apa yang kita rindukan dengan kebaikannya. Itu orang yang mengasihi Tuhan. Pasti dia punya kerinduan untuk ketemu dengan Tuhan. Untuk ketemu dengan pribadi yang dia cinta, yang dia kasih. Amin saudara. Mari hari-hari ini bangun terus hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Orang-orang yang mengasihi, mari bangun terus hubungan dengan Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Ingat kasih Tuhan. Saya percaya ketika kita ingat kebaikan Tuhan, kita ingat kasih Tuhan, kita semakin mengasihi Tuhan. Kita semakin rindu sama Tuhan. Karena apa? Ada hal-hal yang besar yang Tuhan juga sediakan buat kita. Yang tidak pernah kita pikir, yang tidak pernah kita dengar, bahkan tidak pernah muncul di hati kita. Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin saudara. Mari terus bangun hubungan kita dengan Tuhan. Orang-orang yang mengasihi. Dan yang berikutnya dikatakan bahwa yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Wow, Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang Tuhan panggil. Masuk dalam rencana Tuhan. Amin saudara. Ada kebaikan Tuhan. Tuhan sediakan buat Bapak Ibu dan saya. Wow, luar biasa. Mari punya kerinduan, cari Tuhan. Sungguh-sungguh rindu sama Tuhan. Mengasihi Tuhan. Pasti ada kebaikannya Tuhan berikan buat Bapak Ibu dan saya. Tuhan turut bekerja dalam segala hal.
apapun yang Bapak Ibu dan saya alami, Tuhan turut bekerja. Dan di sanalah kita menerima kebaikan Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Mari angkat tangan kita buat Tuhan. Biar hari ini kasih Tuhan terus turun memenuhi kita. Rasa cinta, rasa rindu kita kepada Tuhan. Lebih dan lebih lagi. Seperti rusa rindukan sungai. Begitu juga jiwa kita rindu terus sama Tuhan. Karena kita mencintai Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Oh ralabasya kata karalabaya ralabasyanda. Angkat tangan kita buat Tuhan. Oh ralabasya kata karalabaya ralabasyanda. Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Ini kami ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu. Bagi saya yang mengasihi Engkau. Bagi saya yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Ada kebaikan-Mu, ada perlindungan-Mu Tuhan. Ada pembelaan-Mu buat kami. Terima kasih banyak Bapak. Oh ralabasya kata karalabaya ralabasyanda. Bapak terima kasih. Mari angkat tangan kita buat Tuhan. Dan saya rindu mendoakan berdoa buat Bapak Ibu. Haleluya Tuhan. Bapak di surga, Bapak lihat tangan-tangan anak-anak-Mu yang naik kepadamu. Mungkin hari-hari ini kami dalam keadaan lemah, loyo, tidak berdaya. Tapi ketika firman-Mu datang kepada kami Tuhan. Mungkin kami banyak persoalan masalah sehingga kami tidak bisa lagi masuk ke hadirat-Mu. Kami tidak bisa lagi memuji, menyembah. Kami tidak bisa lagi berdoa. Tapi hari ini firman Tuhan datang kepada kami. Kepada saya, pada Bapak Ibu dan saya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kami, bagi Bapak Ibu dan saya yang mengasihi Tuhan. Bapak ini tangan-tangan kami. Oh ralabasya kata karara dalam nama Tuhan Yesus. Amamu berdoa, oh lepaskan kerinduan hati jiwa yang haus akan Engkau Tuhan, yang merindukan Engkau setiap saat, yang punya hubungan denganmu ya Bapa. Oh ralabasya melalui Roh Kudus yang ada dalam hidup kami, yang menuntun kami, menginsapkan, mengingatkan kami untuk kami kembali kepadamu, mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Terima kasih banyak Bapa. Oh ralabasya kata karalabaya ralabasya kata karalabaya ralabasyanda. Oh ralabasya kete kerebe karalabasya ralabata karalaba. Pulihkan keadaan kami ya Tuhan. Pulihkan keadaan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami percaya saat ini Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Roh Kudus mengurapi kami. Membuat kami kembali lagi mengasihi Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Sebab Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang cinta sama kami. Cinta sama aku, cinta sama Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Oh ralabasya kata karalabaya rabasyanda. Kamu percaya saat ini yang sedang mengangkat tangan. Oh yang sakit disembuhkan. Yang lemah diberikan kekuatan semangat yang baru. Yang jatuh Tuhan angkat kembali lagi. Tuhan pulihkan kembali lagi. Dan punya kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Karena ketika kami dekat dengan Tuhan, maka Tuhan kami percaya ada ketenangan, ada keamanan yang daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang sudah diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Hosana bagimu ya Tuhan. Hosana bagi Raja kemuliaan. Haleluya. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di takhta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di takhta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu.
Haleluya, mari angkat tangan kita sekali lagi nyanyikan. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di takhta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta. Mari bilang sama Tuhan, orang-orang yang cinta Tuhan. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih banyak Bapak. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan memberkati kami. Firman-Mu menyertai kami sepanjang hari-hari ke depan kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Saatnya kami mau berdoa Tuhan. Bagi pemimpin kami, gembala sidang kami, Pak Niko beserta dengan Ibu Hermin. Keluarga besar. Tuhan kami berdoa mohon kekuatan, kesehatan buat hamba-Mu ini Tuhan. Oralabasyakataka pengurapan yang lebih dahsyat dimanapun Tuhan utus hamba-Mu. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa bahwa gembala kami, Gembala CKM Pendeta Weler Kawuntu beserta dengan Ibu Maulin dan keluarga besar. Tuhan kami serahkan hamba-Mu di dalam tangan Tuhan, penyertaan Tuhan dimanapun hamba-Mu Tuhan utus. Pengurapan yang dahsyat, kekuatan, kesehatan untuk hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Semua program-program yang Tuhan percayakan diberkati, semua berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu di tempat ini, Ibu Oli beserta dengan pelayan-pelayan Tuhan. Bersama keluarga Tuhan sertai pimpin kami semua masuk dalam penuaian di akhir zaman ini. Menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih, kami bersyukur juga Tuhan. Pengurapan Roh Kudus yang sementara melawat umat Tuhan. Anak-anak muda yang sementara dipersiapkan generasi Yeremia. Kami percaya Tuhan juga menyertai, memberkati, mengurapi mereka semua. Tuhan terima kasih, kami bersyukur untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kami lepaskan damai sejahtera aman bagi bangsa kami. Untuk persiapan pelantikan presiden yang baru Tuhan. Pak Prabowo beserta dengan Pak Gibran kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya penyertaan Tuhan buat bangsa dan negara kami. Juga buat Pak Presiden Jokowi Dodo Tuhan beserta dengan Wakil Pak Maruf Amin. Tuhan sertai pimpin. Terima kasih banyak Bapak untuk rencana pilkada nanti untuk bulan November. Kami percaya juga Tuhan sudah menyiapkan pemimpin-pemimpin untuk bangsa kami. Untuk tingkat daerah Tuhan. Oh ralaba kota, kabupaten, provinsi Tuhan sudah sediakan yang terbaik untuk memimpin akan setiap tempat-tempat daerah-daerah yang Tuhan sudah percayakan. Terima kasih banyak Bapak. Kami bersyukur Tuhan baik, sungguh baik buat kami. Bapak kami juga berdoa untuk persembahan yang akan kami berikan. Tuhan mari memberkati setiap persembahan kami. Kami percaya ketika kami memberi Tuhan juga pasti memberi kepada kami. Makasih banyak Bapak. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami mau selesai ibadah online, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu angkat tangan kita sama-sama dan biarlah Tuhan memberkati kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Bapa di surga dan cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang para kalian kedua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang sudah diberkati dan terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Saudara sekalian, selamat hari Tuhan Yesus memberkati kita semua.